Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu apa sih? Mungkin kalian udah pernah tahu ada gambar seperti ini. Gambar seperti ini itu dinamakan dengan bidang kartesius. Sementara koordinatnya itu apa? Nah, koordinatnya itu nanti akan Bu Iva jelaskan setelah ini. Lalu untuk pada bidang kartesius, kamu lihat dari bawah ke atas itu dinamakan dengan sumbu Y. Dari kiri ke kanan itu dinamakan dengan sumbu X. Kemudian untuk perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu kan ada di tengah-tengah sini. Itu dinamakan dengan titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Lalu pada bidang kartesius ini ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama ada di sini. Kemudian kuadran kedua ada di sini. Ini adalah kuadran ketiga. Dan ini adalah kuadran keempat. Diingat-ingat ini harus urut, nggak boleh berubah urutannya. Pada kuadran 1 koordinat X kecil itu adalah positif. Ini positif. Dan koordinat Y adalah positif juga. Kemudian pada kuadran 2 koordinat X kecil itu adalah negatif. Dan Y kecil itu adalah positif. Lalu pada kuadran 3 X-nya, X kecil itu adalah negatif dan Y kecil adalah negatif. Lalu di kuadran 4 X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Nanti kalau menuliskan ini jangan menggunakan huruf X besar atau Y besar. Harus X kecil dan Y kecil. Kemudian sekarang Bu Iva akan berikan contoh. Misalkan Bu Iva punya sebuah titik A. Nah, sekarang Bu Iva tanya, titik A berada pada koordinat berapa? Sekarang kamu lihat titik A. Kalau kamu mau menuliskan koordinat, yang pertama kali harus kamu lihat adalah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dia ada di koordinat berapa? Koordinat 2. Koma. Kemudian kamu lihat dari bawah ke atas. Dia berada di pada titik koordinat berapa? 3. Kemudian Bu Iva punya lagi titik B. Misalkan di sini. Misalkan ini adalah titik B.
Titik B ada pada koordinat berapa? Kamu lihat dulu dari kiri ke kanan. Dia kan posisinya di sini. Berarti kamu harus lihat garis sumbu X dulu. Dia ada pada koordinat negatif 4. Kemudian sumbu Y, kamu lihat dia ada pada titik koordinat 3. Kemudian Bu Iva punya titik lagi C. Misalkan di sini. Ini titik C. Nah, titik C ada pada koordinat berapa? Kamu lihat sumbu X-nya dulu. Negatif 5. Lalu kamu lihat sumbu Y-nya. Negatif 4. Nah, sekarang terakhir. Di sini adalah titik D. Titik D berada pada koordinat berapa? Kamu lihat sumbu X-nya dulu. 3. Kemudian kamu lihat sumbu Y-nya. Negatif 3. Oke, sudah bisa. Lalu sekarang kita masuk ke jarak sumbu. Sekarang kita masuk ke jarak sumbu. Di sini ada koordinat titik, jarak ke sumbu X, dan jarak ke sumbu Y. Koordinat titiknya kamu lihat. Yang pertama A 2,3. Jarak ke sumbu X adalah jarak dari A ke sumbu X. Kan titik A di sini, jaraknya ke sumbu X berarti dia ke bawah apa ke samping? Ke bawah. Ya kan, jaraknya kan yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3. Kan? Jarak ke sumbu X adalah 3 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y. Ada berapa satuan? Kamu lihat ini dari sini ke samping kiri. Yang kamu lihat jangan yang ini, tapi yang ini. Ya. Kamu lihat yang ini, jaraknya adalah 2 satuan. Kemudian yang B, negatif 4,3. Jarak ke sumbu X. Dari atas ke bawah. Jaraknya ada berapa? Jangan dilihat yang ini, tapi kamu lihat yang samping kanan. Ada 1, 2, 3. Ya kan? Berarti 3 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y, berarti dari kiri ke kanan. Jangan kamu lihat yang ini, tapi kamu lihat bawahnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Untuk jarak itu tidak ada kata negatif. Jadi meskipun dia ada tulisan negatif, tetap kamu tulis 4 satuan. Jangan negatif 4 satuan. Contoh lagi yang C. Negatif 5, negatif 4. Jaraknya ke sumbu X. Dari sini ke sini. Jangan kamu lihat yang negatif 5, tapi kamu lihat yang sebelah kanannya. Ada berapa? Ada 4 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y. Dari
sini ke kanan. Jangan kamu lihat yang negatif 4, tapi kamu lihat atasnya. Ada 5 satuan. Sekarang Bu Iva tambahin lagi. Kalau ada sistem koordinat seperti ini, yang paling depan tuh dinamakan dengan X kecil. Yang paling belakang dinamakan dengan Y kecil. Yang ini X kecil, ini Y kecil. Ini juga X kecil, ini Y kecil. Ini X kecil, ini Y kecil. Lalu dari sini dapat kamu simpulkan jarak titik ke sumbu X. Ini berarti kan ini X kecil, ini Y kecil. Ini juga X kecil, ini Y kecil. Ini X kecil, ini Y kecil. Berarti dapat kamu simpulkan jarak dari titik, ini boleh kamu isi A, B, C, atau sampai Z, ke sumbu X itu sama dengan Y kecil. Ya kan? Kamu cocokkan. Kemudian jarak titik ke sumbu Y itu sama dengan X kecil. Bisa kamu cocokkan? Ya kan? Kemudian lanjut ke gambar titik. Cara menggambar titik. Bu Iva punya soal. Gambarlah titik berikut. Ada titik E, F, G, I. Kemudian untuk titik E ada pada koordinat 5,4. Cara menggambarnya kamu lihat dulu. Yang pertama titik E ada 5,4. Berarti yang pertama 5 dulu. 5 kamu lihat pada sumbu X. Titik kelima ada di sini kan? Kemudian 4 berarti naik ke atas sampai ke nomor 4. Berarti dia ada di sini. Ini adalah E. Lalu koordinatnya harus kamu tulis 5,4. Kemudian untuk titik F negatif 3,4. Kamu lihat dulu pada sumbu X. Jadi untuk menggambar kamu harus mulai dari sumbu X. Negatif 3,4. Negatif 3 ada di sini kan? 4 berarti naik ke atas sebanyak 4. Sampai di sini ya kan? Ini adalah titik F. Kamu tuliskan koordinatnya negatif 3,4. Kemudian titik G negatif 5, negatif 4. Kamu lihat sumbu X-nya negatif 5. Berarti di sini negatif 4. Berarti dari sini ke bawah negatif 4. Ini adalah titik G, kurang ke bawah. Ini adalah titik G, negatif 5, negatif 4. Kemudian untuk titik yang I, ada 3, negatif 4. 3 kamu lihat di sini kan? Kemudian negatif 4, berarti ke bawah sampai ke titik negatif 4. Berarti dia ada di sini. Kemudian ini adalah titik I. 3, negatif 4. Sekarang
Pertanyaan yang kedua, hubungkan titik E, F, G, I, lalu lihat dari titik-titik tersebut membentuk bangun apa? Nah, sekarang kamu hubungkan dari E ke F, kemudian F ke G, G ke I, kemudian I ke E. Nah, dia berarti membentuk bangun jajar genjang. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kerjakan soal latihan.